Hai, apa kabar? Saya Hari. Di beberapa grup di Facebook, saya sering membaca mengenai postingan beberapa teman-teman yang mereka seringkali meminta saran mengenai laptop mana sih yang cocok digunakan untuk aplikasi Lumion. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil perbandingan antara dua laptop yang sangat berbeda kelas, mungkin berbeda generasi lah, maksud saya sangat berbeda generasi. Namun dari sini kita akan dapat melihat komponen apa sih sebenarnya yang sangat mempengaruhi kinerja ketika menggunakan aplikasi Lumion. Di sini saya menggunakan Lumion 10, maupun kita juga dapat melihat seberapa jauh pengaruh dari CPU terhadap Lumion 10 ini. Namun sebelum kita mulai, saya berharap teman-teman berkenan untuk memberikan like dan subscribe di channel YouTube saya ini, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang mungkin berguna bagi kita semua. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengujian dari dua komponen itu, saya akan menyampaikan dulu persyaratan atau sistem requirement dari Lumion 10 ini. Dari data ini kita dapat lihat bahwa di sini untuk menjalankan Lumion 10 ini, minimum graphic card yang dipakai adalah memiliki skor G3D Mark minimal 6000. Kira-kira VGA apa saja sih yang nilai skornya setara dengan ini? Dapat kita lihat di websitenya 3D Mark ini. Nah, kita lihat di sini skornya minimal tadi skornya 6000. Ya, kira-kira setara dengan ini, GeForce GTX 1650 Ti Max Q Design. Ya, Max Q Design ya, bukan yang mungkin full power. Ini untuk GPU nya. Kemudian untuk graphic card memorinya ini minimal 3 GB. Ini untuk untuk yang paling simple ya, ini operating sistemnya Windows 10. CPU nya ini minimal skor CPU Max nya 2000. Kita lihat ini setara dengan apa skor segini. 2000. Kita bisa lihat di sini 2000 berarti setara dengan ini Ryzen 3 1300X. Kita bisa lihat ini di websitenya di websitenya Passmark ya, mengenai hasil benchmark yang diperlukan untuk menjalankan Lumion 10 ini. Nah, kemudian screen resolutionnya minimal 1920 kali 1080 pixel. RAM-nya minimal 16 GB, hard disk SATA 3 SSD, minimal space-nya 30 GB. Nah, itu tadi spesifikasi dari Lumion 10. Selanjutnya berikut adalah spesifikasi laptop yang saya gunakan untuk perbandingan. Ini yang satu saya menggunakan ROG G351 GT dengan CPU Intel i7 9750H, kemudian GPU nya Nvidia GTX 1650 dengan VRAM 4 GB, kemudian RAM nya saya menggunakan 30 GB dan SSD NVMe. Kemudian untuk Legionnya itu menggunakan CPU Ryzen 7 4800H, kemudian GPU nya Nvidia RTX 2060, VRAM nya 6 GB, kemudian RAM nya 32 GB sama, dan menggunakan SSD NVMe juga. Ya, memang ini dari segi CPU maupun GPU yang jauh berbeda, namun dari sini kita akan tahu komponen apa yang sangat mempengaruhi kinerja ketika kita menggunakan Lumion 10 ini.
Nah, ini kita bergerak ke benchmark dari VGA yang digunakan oleh masing-masing laptop. Ini kita lihat bersama bahwa untuk RTX 2060 ini benchmarknya skornya 11355, sedangkan untuk yang GTX 1650 ini skornya 6969. Ini benchmark secara umum ya, karena bagaimanapun juga ini benchmark ini akan sangat dipengaruhi oleh TDP dari masing-masing GPU. Sedangkan di Lumia, di Legend sendiri yang menggunakan RTX 2060 ini TDP-nya 115. Kalau untuk yang GTX 1650 di ROG G531 GT ini saya kurang begitu paham TDP-nya berapa. Tapi ini rata-rata skornya segini, dan dari skor ini dapat dilihat bahwa 2060 ini sangat jauh ya skornya perbedaannya ini. Pada ini saja yang masih TDP 80 watt, kalau 115 watt tentunya lebih tinggi lagi. Itu dari GPU, dan selanjutnya adalah skor dari CPU. Ini skor CPU Max dari i7 9750H vs AMD Ryzen 7 4800H. Ini skornya hampir 2 kali lipat. Ini multi core ya sepertinya ya. Kalau single core-nya ini mirip seperti itu. Nah, apakah dengan skor CPU Max yang hampir 2 kali lipat ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ketika menggunakan Lumion 10 ini? Akan kita lihat pada pengujian berikutnya. Nah, ini kita akan melakukan benchmark menggunakan Lumion 10 terhadap masing-masing laptop ini, dimana settingannya kita akan menggunakan setting maksimum. Untuk editor quality ini rata kanan, dan editor resolution ini 100%. Dan hasilnya dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Yang sebelah kiri ini adalah ROG G531 GT dengan i7 9750H dan VGA GTX 1650. Sedangkan sebelah kanan ini menggunakan Legion 5 tahun 2020 dengan Ryzen 7 4800H untuk CPU-nya dan RTX 2060 untuk VGA-nya atau GPU-nya. Kita dapat lihat di sini bahwa untuk GPU memang antara 1650 dengan RTX 2060 ini perbedaannya cukup jauh. Ini di sini, sedangkan ini di sini. Mungkin sekitar 30-40% kalau kita lihat. Sedangkan memorinya ini yang 14 GB, yang 16 GB ini selisihnya ya mungkin sekitar 30% kinerjanya. Kita bisa lihat kalau untuk keseluruhan kinerja GPU-nya ini memang jauh berbeda, cukup jauh berbeda antara RTX 2060 maupun dengan GTX 1650. Namun ketika kita lihat CPU-nya, ini kita lihat CPU antara i7 9750H dengan Ryzen 7 4800H ini ternyata skornya ini hampir sama. Bahkan yang i7 Intel i7 9750H ini skornya sedikit lebih tinggi daripada yang Ryzen 7 4800H. Ini kita lihat pada menurut skor multicore-nya kita seringkali kita seringkali melihat ya benchmark dari beberapa CPU. Umumnya itu biasanya itu untuk multicore itu Ryzen 7 4800H itu sekitar hampir 2 kali lipatnya dari 9750H, baik itu yang tadi pakai Watermark tadi, kemudian pakai Cinebench itu juga. Untuk Cinebench 15 itu biasanya Ryzen 7 4800H itu sekitar hampir 2 kali lipatnya dari i7 9750H. Namun kenyataannya ini setara di sini nilainya. Bahkan yang i7 9750H ini sedikit lebih tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, tentu saja karena sepertinya memang ini aplikasi Lumion 10 ini belum bisa memanfaatkan
kinerja dari multicore-nya itu. Kita dapat lihat tadi pada sebelumnya ya, tayangan sebelumnya ini. Mungkin kita bisa lihat. Nah, ini di sini sistem refreshment-nya ini untuk CPU ini score single thread. Nah, ini single thread. Score to single thread ya. Berarti ini memang Lumion ini kurang optimum untuk CPU yang memiliki core banyak. Dia lebih optimum pada CPU yang memiliki kinerja single thread tinggi. Nah, oleh karena itu dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bagi teman-teman yang mungkin masih bimbang dalam mencari ataupun menentukan pilihan laptop atau mungkin komputer mana yang tepat untuk penggunaan Lumion, terutama di sini Lumion 10. Saya sarankan fokus pada VGA-nya dulu. Fokus pada VGA-nya. Kemudian untuk CPU-nya tadi kan yang penting kinerja dari single thread ya. Nah, untuk itu kalau menurut saya untuk CPU-nya yang penting kalau sudah bisa bisa boost sampai di atas 4,1 GHz, saya pikir sudah cukup CPU-nya. Nggak akan banyak berpengaruh lah, karena memang di Lumion ini masih optimum di single thread, kurang optimum di multi core atau multi thread ya. Sehingga mungkin untuk Lumion 10 ini i7 generasi 8 sudah cukup lah. Yang penting VGA-nya yang tinggi, atau mungkin kalau sekarang kan mungkin sangat susah untuk sudah berkembang ya. Mungkin jarang sekali komputer ataupun laptop yang dijual dengan Intel i7 generasi ke-8 ya. Mungkin i5 seri H generasi ke-10 saya pikir sudah cukup. Yang penting yang diutamakan adalah VGA-nya terlebih dahulu. VGA-nya pilih yang paling powerful lah ya, usahakan Nvidia, karena dari pengalaman teman-teman memang di Lumion 10 ini banyak yang lebih prefer ke Nvidia. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya. Saya harap ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semua, terutama yang masih bingung dalam menentukan pilihan mana komputer atau laptop yang cocok untuk aplikasi Lumion ini. Dan saya berharap sekali lagi mohon subscribe dan like-nya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you.